Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM 903118067. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sektor publik dan keuangan publik Islam. Nah, untuk materinya, mari kita simak video selanjutnya ya. Sektor publik dan keuangan publik Islam. Dalam keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh pemerintah. Keuangan negara berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ia berisi manajemen, pajak, dan penerimaan lain yang efisien, penganggaran yang benar, dan kontrol yang efektif terhadap pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan harta publik dalam Islam mencakup beberapa faktor. Yang pertama itu zakat. Zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin. Yang kedua, al-usyir berarti 1/10 dan merupakan pajak produk pertanian. Yang ketiga, al-khums berarti 1/5. Yang keempat, al-jizyah berasal dari kata jaza yang berarti imbalan atau kompensasi. Yang kelima, al-fai berarti kembali, mundur atau pulang. Dan yang terakhir, al-qarah berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan upah yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fuqaha sebagai tanah haram. Pengeluaran negara. Anggaran sebuah negara Islam, seluruh penerimaan dari zakat, usyir, dan sedekah ditransfer ke Baitul Mal untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan kaum fakir dan miskin. Sedangkan penerimaan lain serta sumber-sumber pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran administrasi pemerintah, proyek pembangunan ekonomi, dan pembayaran utang negara. Sistem anggaran dalam Islam itu sederhana, mudah, dan logis. Di dalam sistemnya tersebut kita potong mantel berdasarkan pakaian yang ada. Nah, artinya itu kita tidak melampaui apa yang kita punya. Pengeluaran itu mengikuti penerimaan, tidak diperlukan untuk berhutang atau mencetak uang baru guna membiayai defisit. Dengan demikian, sistem Islam menyediakan usaha perlindungan terhadap tendensi berbahaya yang melekat di dalam anggaran modern seperti utang yang besar, inflasi, serta resesi. Prinsip-prinsip pengeluaran meliputi beberapa faktor. Yang pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahulukan dibandingkan kepentingan penduduk minoritas. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan daripada mendapatkan kemudahan. Yang keempat, barang siapa menerima manfaat harus menanggung biaya. Dan yang terakhir, pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. Baitul Mal. Baitul Mal atau kas negara, menurut sebagian orang, tidak didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah. Pandangan ini didukung oleh mayoritas sejarawan Islam dengan alasan bahwa di dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW penerimaan negara adalah sedemikian kecilnya sehingga tidak pernah melebihi pengeluaran, sehingga perlunya Baitul Mal tidak pernah dirasakan. Meski demikian, Baitul Mal terlihat dalam bentuk yang sebenarnya sebagai lembaga permanen di masa Khalifah Umar. Penerimaan yang ada di dalam Baitul Mal digolongkan menjadi 3. Yang pertama, penerimaan zakat dan sedekah, penerimaan ganimah atau rampasan perang, dan yang terakhir penerimaan fai seperti jizyah dan qarah. Dengan mempertimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran sektor publik,
maka dimungkinkan akan terjadinya kelebihan penerimaan publik, surplus atau defisit sektor publik. Namun karena alokasi zakat sudah ditentukan oleh Allah dan bukan merupakan kewenangan amil untuk menentukan, maka dimungkinkan terjadi pada suatu waktu terdapat sisa dana zakat bersamaan dengan belum terpenuhinya kebutuhan yang tidak dimungkinkan dibiayai dengan zakat. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sektor publik dan keuangan publik Islam. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.